Nah, investasi, ya ini kata-kata dari Benjamin Graham ini, bukan tentang ngalahin orang lain, beating others at their game. It's about controlling yourself at your own game. Ya. Jadi ini bukan tentang untuk FOMO-FOMOan, ngalahin orang, kalian adalah investor yang lebih baik. Enggak. Ya. Kita punya plan, ya. Kita punya rencana. Apa sih rencana yang kita punya? Jangka waktu investasi kita berapa lama? Kita mau investasi untuk apa? Karena tujuan keuangan kalian dan tujuan keuangan gue beda. Ya. Kalau kita punya tujuan keuangan yang sama, mungkin semua duit gue nih, kalian tukeran jadi gue, semua duit gue tuh kalian masukin di obligasi pemerintah, terus kalian nggak pernah mau ngapa-ngapain lagi. Karena kalian bisa hidup ya, dengan miliar-miliaran per bulan. Tapi tujuan investasi gue bukan itu. Ya. Gue punya goal yang lebih besar, ada legacy yang gue pengen tinggalkan di sini. Ya. Gue pengen pikir di luar dari cuman kehidupan gue. Gimana caranya gue bisa ibaratnya membagi harta yang gue punya untuk generasi-generasi selanjutnya. Nggak cuma harta yang gue tinggalin, institusi apa aja yang bisa gue bangun. Ya. Selama gue hidup nih, apa aja sih knowledge yang gue bisa kasih ke kalian, karakter yang bisa gue kasih ke kalian tuh apa aja, ilmu yang gue bisa bagikan tuh apa. Ya. Dan gimana caranya gue bisa preservasi semua itu. Ya ini adalah salah satu contohnya ya dengan gue bikin media seperti ini. Intinya adalah, lu tidak perlu ya untuk ngalahin orang lain di dalam game investasi. Lu hanya perlu bisa ngalahin diri lu sendiri. Ya, yourself ya. Karena musuh dari manusia itu adalah yang namanya iri hati ya, envy. Kalian ngeliat A, untung 100%. Ya. Ketika ada yang nanya gue, gimana lu nggak ikutan misalnya saham A, B, C, D, si itu untung 300%, gue selalu bilang, oh bagus ya untuk dia. Gue nggak pernah masalahin. Ya. Orang lain mau untung dengan teori apapun, itu gue tidak masalahin. Ya. Teman-teman ada yang tanya, oh gimana pendapat lu menurut teori ini begini. Nggak masalah, good for him ya, tapi bukan untuk gue. Ya. Gue udah 11 tahun di sini, gue pakai prinsip yang gue punya, so far works untuk gue, ya. Gue berhasil mengumpulkan kekayaan lebih banyak dari Warren Buffett di umur gue, ya. Ketika dia 25 tahun sama gue 25 tahun ini, investasinya lebih banyak gue gitu. Jadi gue nggak perlu untuk contek caranya orang lain, ya gue punya cara gue sendiri, gue punya prinsip-prinsip gue sendiri, dan kalau kalian mau dengerin prinsip yang menurut gue ini tahannya udah ratusan tahun, ya 100-200 tahun, ya silahkan dengerin. Gitu. Kalau kalian nggak mau dengerin juga nggak apa-apa. Ya. Cuman gue tidak pernah iri dengan ada yang keuntungan 3 kali, 5 kali, oh hebat, bagus gitu. Ya. Tapi kita harus kontrol ya, kita punya emosi. Karena investasi itu menurut gue ya 80%. Ya, itu adalah emosi. Ketika kalian tidak bisa kontrol emosi, 20% itu ilmu, ya. Jadi ketika lu tidak bisa kontrol emosi lu sendiri, lu kan tidak akan pernah bisa jadi investor yang baik. Ketika lu lihat orang lu FOMO, lu kok dia bisa untung segitu, kok coba gua all in begini. Itu akan jadi awal dari kegagalan, ya. Karena di mana kalian tidak memiliki pengertian yang cukup, uang itu akan hilang dari kalian lagi, ya. Uang akan datangnya cepat, hilangnya juga cepat, ya. Kalian akan perhatikan orang-orang yang mendapat uang secara cepat, ya. Uang yang cepat sekali didapat, itu akan hilang secara cepat sekali, ya. Karena gue itu bekerja udah lama, ya ngumpulin uang tuh sedikit demi sedikit, ya. Hari demi hari, gue adalah orang yang sangat-sangat diligent. Setiap hari gue bangun pagi, ya gue pikir, oh ini gimana caranya gue alokasi aset gue dengan lebih baik. Oh gimana caranya gue kembangin perusahaan gue seperti apa. Gue bukan orang yang tiba-tiba langsung jackpot begitu, nggak pernah. Ya. Semua ini gue bikin hari demi hari. Ya. Satu hari gue lakukan apa yang gue bisa lakukan yang terbaik hari ini. Satu hari lagi, gimana caranya gue bisa punya knowledge yang lebih baik dibanding kemarin, dibanding hari-hari sebelumnya. Hari ini gue harus punya lebih banyak ilmu lagi. Itu yang harus kalian tanamin. Ya, kalau kalian mau jadi investor, kalian harus jadi never ending learner, ya. Never ending learning. Karena gue pun nggak pernah stop belajar, ya. Gue belajar dari semua tokoh-tokoh yang udah meninggal gue pelajari, ya Charlie Munger yang udah meninggal gue pelajari. Banyak ya mentor-mentor gue yang tidak pernah gue ketemu secara langsung, hanya bisa gue baca karya-karyanya lewat buku, tapi ya itu ilmu yang bisa gue tuangkan untuk kalian, ya. Jadi semoga kalian yang nonton ini ke depannya itu bisa jadi investor-investor yang berhasil, ya. Tidak seperti 95% investor yang gagal, karena kenapa? Gue percaya kalian-kalian ini yang nanti akan jadi generasi-generasi emas di Indonesia.